Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang cara membuat grouping di mapelnya kita. Misal nih, kita kepingin nanti dari dua kelas yang kita ajar, yang kita ampu cuma separuh saja yang boleh ikut ulangan gitu ya. Nah, ini saya contohkan, misalnya mapelnya saya pendidikan agama. Ini kita pakai Moodle ya teman-teman. Jadi kita masuknya di partisipan, di menu partisipan, kemudian pilih di sini ya, tanda gear, pilih grup. Nah, di sini. Dan pastikan siswanya udah dimasukkan semuanya ya. Nih, di partisipannya dari siswa yang kita ajar. Nah, di sini kita membuat grupnya. Saya kecilkan ya layarnya. Oke. Create group. Misal saya buat sesi 1 ruang 1. Nah, sesi 1 ruang 1. Oke. Saya punya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya punya daftar nama dari sesi 1 di ruang 1. Maka dia nama-namanya nanti kita masukkan di sini. Saya kecilkan. Untuk mengecilkan ini disilang aja. Nah, gitu. Terus filenya saya buka. Nah, di sini sesi 1 ruang 1 seharusnya isinya adalah 12. Bagaimana caranya? Ini diklik ya. Kemudian add or remove user. Nah, nanti kita masukkan nama-namanya di sini. Berdasarkan identitasnya. Jadi identitasnya di sini 12 MIPA 1, maka saya ketikkan 12 MIPA titik 1. Nah, namanya siapa? Abimanyu sampai Fadil. Nah, ini. Oke. Sesi 1 ruang 1 sudah ditambahkan. Saya back to group. Dan begitu seterusnya sampai di sini saya sesi 1 ada 12 ruang, maka saya masukkan sebanyak 12. Caranya sama ya. Kenapa kok kita membuat per ruang, sesi 1 ruang 1, sesi 2 ruang 2 gitu ya, karena kita punya 3 sesi pengaturannya, jadi per sesi nanti ganti orang, per sesi dan per ruang ganti orang, maka saya membuat aturan juga sama seperti tabel ini, dimasukkan di groupingnya ini. Jadi mending diginikan aja ya biar tidak keliru namanya. Sebelah kiri layarnya kita berupa tampilan nama. Nah, yang sebelah kanan nanti e-learningnya. Kapten ini tidak ada, jadi tidak usah. Bintang, Laura, Laudi, Rio, Marsanda, Muhammad. Nah, Muhammadnya siapa? Muhammadnya banyak di situ. Muhammad Adnan, Muhammad Fajrin. Kalau sudah di add. Nah, pindah ke sini ya. Terus kita back to group. Nah, benar jumlahnya 12. Ini 12, ini juga 12. Nah, lanjut di ruangan yang lain, ruangan 3 misalnya, gitu ya. Diisi semuanya sesuai daftar, baru nanti kita buat groupingnya. Nah, kalau sudah diisi ya, kita membuat groupingnya. Grouping di sini misalnya sesi 1 nanti dikumpulkan di sesi 1. Sesi 2 dikumpulkan di sesi 2 gitu. Ruangannya, kan ruangannya ada 12. Jadi nanti biar tahu, oh anak ini di ruang ini loh, gitu maksudnya. Berarti ini sesi 1 ya. Sesi 1 itu mulainya jam
7.00 sampai 09, tapi tak buat 09.15 ya, atau sampai 09.30. Kasihan ini yang sesi 1, soalnya biasanya jam awalnya kepotong sama persiapan. Nah, buat juga sesi 2 ya. Sesi 2 create grouping. Sesi 3 jamnya ini. Nah, kalau sudah di sini kita edit, kita masukkan si grupnya tadi ya. Kita edit, kita masukkan grupnya tadi. Kalau sesi 1 ruangannya ada 12, maka kita masukkan groupingnya si ruangan-ruangan yang di sesi 1. Nah, kalau dia sesi 1 berarti yang kita masukkan juga sesi 1 gitu ya. Berarti kita karena ada 3 sesi, kita butuh membuat 3 sesi 12 ruang ya, berarti 3 kali 12, 36 grup. Kemudian ada 3 grouping, ada 3 grouping, ada ininya 36 ya. Jadi grupnya 36, S1, R1 sampai S1 R12, nanti ada S2 sesi 2 ruang 1 hingga sesi 2 ruang 12, juga sesi 3 ruang 1, lanjut sesi 3 ruang 12 gitu ya. Kalau sudah membuat groupingnya, kita membuat settingan untuk kuisnya. Nah, sekarang misalnya kuisnya untuk agama nih ya. Nah, kita membuat kuis dulu. Jangan lupa ya di sini di e-learningnya ini kita klik dulu turn editing on. Nah, kalau turn editing on itu nanti ada pensilnya. Kalau di off maka pensilnya akan hilang, kita nggak bisa nge-add nambah yang namanya yang dikasih kuis atau penugasan atau yang lain sebagainya. Jadi di sini kita turn editing on dulu, kita turn editing on baru kita tambahkan kuis. Jadi kan pendidikan agama ini banyak ya, mestinya saya ganti ini, nanti bukan pendidikan agama Islam tapi pendidikan agama. Nanti ada agama Islam, ada agama Kristen dan sebagainya gitu ya. Di sini kita add, kemudian kita pilih kuis, kita add. Nah, misalnya nih agamanya agama Kristen gitu ya. Nah, di bawahnya ada settingan lagi. Nah, di sini timing karena pendidikan agama, jamnya jam berapa, kita cek lagi jadwalnya di Excelnya ya. Nah, kita cek dulu jadwalnya pendidikan agama Sabtu 6 Maret, berarti timingnya kita enable supaya cuma bisa diakses tanggal 6 Maret. 6 Maret di sini juga sampai 6 Maret sama. Jamnya nanti kita tentukan untuk sesi. Jadi mulainya kan jam 7, berakhirnya sampai 15.00 karena Jumat ya. Nah, di sini di enable. Jadi waktu anak mengerjakan adalah 120 menit, 2 jam ya, dari jam 7.00 sampai jam. Kemudian when time expires, ini open attempts are submitted automatically, pokoknya buka mereka nanti sudah otomatis. Kalau kita milih bawah nanti bahaya, waktunya habis mereka belum submit
nggak bisa kesimpan, jadi pilih yang ini aja ya. Kalau membuka kehadiran maka langsung tersimpan otomatis. Kemudian grade, grade-nya di sini kategori saja, terus attempt allowed-nya kita pilih 1 saja, layout-nya pilih every question, jadi cuma tampil 1 layar 1 soal. Shuffle pilih yes. Kemudian nah di sini penting ya, ini tanda centangnya dibuang semua supaya mereka tidak tahu jawaban yang benar, kecuali di attempt. Di attempt ini nggak usah, jadi yang lain dibuang. Nah, mungkin untuk marks perlu ya, misalnya nandai mana yang belum dikerjakan itu kita bisa ngasih bantuan klik maps-nya ini. Kemudian appearance-nya kita pilih 0 aja supaya nggak ada angka di belakang koma. Passwordnya nanti aja belakangan atau sesuai dengan apa. Nah, kemudian ada common module setting. Di common module setting ini kita ngatur groupingnya tadi. Nah, ini kita show on course saja, enggak apa-apa. Pilih separate group. Nah, groupingnya akan keluar nanti. Soal ini bisa diakses untuk, nah misalnya sesi 1, hanya sesi 1 saja. Nah, nanti kita bisa membatasi. Nah, di sini sesi 1 bisa ngaksesnya mulai jam berapa. Nah, ini bisa nih di sini. Nah, mulai jam 7. Jam 7.00. Ini benar, Dit. Nah, ini misalnya. Tapi ini enggak diisi pun enggak masalah ya. Karena kita cukup yang akses ya cuma anak sesi 1 saja nanti. Sesi 2, sesi 3 nggak bisa akses. Jadi ini dibuang nggak masalah. Pakai ini aja. Add group. Nah, ini mas group sudah sampai date-nya mulai jam 7 tab. Nah, oke sudah. Ini cancel seperti ini. Kalau sudah activity, nah kalau sudah save and return to course. Itu ya, jadi grup sama groupingnya tadi fungsinya di yang tadi, di penempatan yang tadi. Ini diminta ngisi nih, misalnya 70%. Kalau sudah save and return to course. Nah, ini kita ganti aja ya, agama Kristen ini belong to group aja. It is after-nya ndak usah, kita buang. Caranya gimana? Ini edit setting. Untuk ngedit nama kuisnya dulu, kita belum nambah soalnya. Restrict access tadi kita buang. From date-nya ini aja ya. Jadi student must match sama grouping ini. Udah itu aja. Kalau udah ada di grup itu, maka siswanya nggak bisa akses. Oke, nah sekarang kita memasukkan soal yang akan kita impor, yang sudah diedit. Caranya bagaimana? Contoh ya, misalnya saya punya di agama Kristen ini saya punya
soal uji coba. Jadi saya klik agama Kristennya ini. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Boleh 1 kali. Nah, seperti ini. Terus pilih, kita langsung impor aja ya. Nah, soal yang sudah kita edit, sudah kita ekspor lewat Blackboard. Nah, sekarang kita impor di sini. Nah, tadi ya, pilih mapelnya, pilih kuisnya, kemudian pilih impor. Saya pilih Blackboard, choose file. Nah, di sini contoh misalnya saya punya file uji coba, ujian kelas 3. Nih, contoh geografi ekspor ini ya. Nah, ini geo. Misalnya geo contoh. Upload this file. Nah, kalau sudah, pilih impor. Nah, soal yang ada di situ akan keluar di sini. Akan keluar semua. Kalau sudah, pilih continue. Nah, akan kemudian tampil seperti ini. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke agama ini. Nama kuisnya. Nah, sekarang kita pilih edit kuisnya. Nah, kuisnya kita pilih acak, shuffle, kemudian di sini add, pilih random question. Randomnya dari mana? Tadi geo, pilih geo. Sejumlah berapa? Sejumlah soal yang ada di dalam geo. Kalau di situ 3 berarti kita masukkan 3. Kalau 4 ya 4. Kalau 10 ya 10 gitu ya. Nanti kalau ada yang 35 atau 45 kita komunikasikan lagi ya caranya. Kalau sudah, pilih random question. Nah, di sini sudah random. Kita kasih 100. Kalau misalnya ada 30 soal berarti 100 dibagi 30 gitu ya. Misal ini ada 30 soal. 100 berarti dibagi 30. Satu soal nilainya 3,33. Tapi EC-nya tidak diikutkan dalam perhitungan ini. Yang diikutkan perhitungan ini hanya soal yang pilihan ganda. Nambah soal yang pilihan ganda saja, kita nggak pakai random ya, karena soalnya sudah fix jumlahnya itu cuma diacak aja, berarti kita pakai yang from question bank. Nah, di sini ada 3, ya sudah kita masukkan saja 3. Add selected, dicentang, kemudian add selected. Nah, di sini sudah keluar, berarti yang random tadi dibuang. Random dipakai kalau misalnya kita punya 50 buah soal yang sudah kita siapkan tapi dikeluarkan cuma separuhnya atau 40. Nah, seperti itu. Jadi random fungsinya begitu. Di sini kan 33. 3 berapa tadi ya? 3,33 kalau soalnya 30. Nah, di sini soalnya misalnya ada 20, 10-nya. EC-nya yang ini, tuliskan ini ya. Ini EC, tanda EC begini, tanda pilihan ganda begini. Nah, EC-nya dikasih nilai 0. Kemudian perbedaan antar geografis ini 5 misalnya, karena
100 berarti kita pakai 50, kemudian enter ya. Klik tanda pensil, ketik, kemudian enter. Nah, di sini akan keluar totalnya. Samakan kalau sudah 100. Nah, sudah jadi kuisnya. Kita balik ke sini. Pendidikan Agama Islam USP seperti ini. Terus karena belum selesai, waktunya belum sesuai dengan yang sekarang, ini kan masih tanggal 6, berarti kita kalau mau ngecek kita pilih preview saja. Nah, di sini akan ada pemberitahuan bahwa batas waktunya 2 jam dan akan menghitung dari saat klik start attempt. Nah, begini. Yang ini tadi essay. Yang ini misalnya saya jawab ini, saya next atau klik ini. Nah, yang sudah dijawab akan diberi tanda, yang belum dijawab akan seperti ini. Kalau sudah bisa di finish. Nah, pilih finish attempt. Kalau belum dijawab akan keluar not yet. Kalau sudah dijawab akan keluar answer save. Kalau sudah submit all. Oke, ini hasilnya nanti ketika anak-anak selesai mengerjakan. Jadi nggak akan keluar nilainya. Kemudian juga nggak akan keluar mana jawaban yang benar. Gitu. Semoga membantu. Silahkan mulai membuat groupings dulu ya. Jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.